Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, hari ini saya akan membawakan materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Materi ini adalah materi MPLS untuk siswa baru di SMA Negeri 1 Bolaang. Kesadaran berbangsa dan bernegara sudah selayaknya rakyat dan pemerintah untuk bersama-sama memberikan pemahaman bagi rakyatnya, khususnya kaum muda. Kaum muda merupakan bahasan utama dalam pembahasan kali ini. Era globalisasi. Era globalisasi merupakan tantangan bagi negara kita yang harus kita atasi bersama. Mengapa seperti itu? Karena ini merupakan bahaya besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Warga bangsa Indonesia di negeri ini telah mengalami penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara. Ini merupakan indikator bagi bangsa kita. Hal ini terlihat dari sering terjadinya gejolak, tawuran antar warga, tawuran antar pelajar, dan lain-lain sebagainya. Kesadaran berbangsa dan bernegara mempunyai makna bahwa individu yang hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan di bawah negara Kesatuan Republik Indonesia harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan, diri yang dilandasi keikhlasan, kerelaan, bertindak demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Berbagai masalah yang berkaitan dengan kesadaran berbangsa dan bernegara sebaiknya mendapat perhatian dan tanggung jawab kita semua. Sehingga amanat pada UUD 1945 untuk menjaga dan memelihara negara kesatuan wilayah Republik Indonesia serta kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan. Yang perlu dicermati secara saksama oleh pemuda adalah semakin tipisnya kesadaran dan kepekaan sosial di tingkat pemuda. Padahal banyak persoalan-persoalan masyarakat yang membutuhkan peranan pemuda. Di sini semakin tipisnya kesadaran dan kepekaan sosial di lingkungan pemuda untuk dalam hal ini membantu masyarakat keluar dari masalah, baik itu masalah ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Sebenarnya pemuda itu haruslah bisa masuk menjadi bagian pemecah masalah itu. Tapi saat ini pemuda kurang peka untuk hal itu. Kesadaran bela negara adalah di mana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Kesadaran bela negara juga dapat menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme dalam diri masyarakat. Patriotisme itu sosok yang berani, memiliki jiwa pahlawan. Nasionalisme itu adalah rasa cinta terhadap tanah air. Bela negara merupakan kewajiban dan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan kesadaran, dengan penuh tanggung jawab, rela berkorban demi negara. Itu adalah bentuk kesadaran bela negara. Nilai-nilai bela negara yang harus lebih dipahami penerapannya dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara antara lain. Oke, yang ini akan kita bahas satu-satu. Yang pertama, yang akan jadi bahasan itu cinta tanah air. Cinta tanah air itu dapat diwujudkan dengan cara yang seperti apa? Dapat diwujudkan dengan mengetahui sejarah
secara negara kita itu seperti apa, melestarikan budaya dan menjaga lingkungan sekitar, itu adalah bentuk cinta tanah air. Oke, yang kedua itu kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara dapat diwujudkan dengan mencegah perkelahian dan menjadi anak yang berprestasi. Itu kalau anak itu sadar dia berbangsa dan bernegara. Yang ketiga itu tentang Pancasila. Pancasila itu merupakan ideologi bangsa. Ideologi dalam hal ini sebagai alat pemersatu bangsa yang penuh dengan keberagaman. Nilai-nilai Pancasila dapat memecahkan ancaman, tantangan, dan hambatan yang dihadapi. Oke, jika kita tetap berpegang pada Pancasila. Yang keempat itu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Rela berkorban untuk bangsa dan negara dalam hal ini maksudnya seperti ini. Berusahalah untuk memacu diri dan melatih kompetensi dalam diri Anda untuk melakukan sesuatu yang berharga bagi negara. Seperti yang para atlet lakukan, itu adalah bentuk rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima itu tentang memiliki kemampuan bela negara. Memiliki kemampuan bela negara dapat diwujudkan dengan cara seperti apa atau ditunjukkan dengan cara seperti apa? Dapat diwujudkan dengan menjaga disiplin, ulet, dan kerja keras dalam menjalani profesi masing-masing. Ya, kalau siswa rajin dan tekunlah untuk belajar. Oke, kita masuk ke dalam materi bahasan tentang nasionalisme. Nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Nasionalisme terbagi atas dua. Nasionalisme dalam arti sempit, yaitu sikap mencintai bangsa sendiri secara berlebihan, sehingga menganggap bangsa lain rendah kedudukannya. Nasionalisme ini disebut juga nasionalisme yang Chauvinisme. Contoh Jerman pada masa Hitler. Chauvinisme maksudnya paham nasionalisme yang menganggap bahwa negara kita lah atau bangsa kita lah yang paling benar. Bangsa lain itu di bawah kedudukan kita. Oke. Kemudian ada paham nasionalisme dalam arti luas, yaitu sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa sama derajatnya. Ini adalah hal yang alangkah baiknya kita terapkan. Jangan menganggap bahwa bangsa kita itu paling tinggi atau di bawah dari bangsa lain, karena pada dasarnya kita sama derajatnya. Ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme di Indonesia. Yang pertama, mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Yang kedua, mengembangkan sikap toleransi. Yang ketiga, itu memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme. Ini adalah hal-hal yang harus kita hindari. Yang pertama itu sukuisme. Menganggap suku bangsa sendiri paling baik. Itu adalah hal yang paling salah. Karena setiap suku memiliki adat dan budaya yang berbeda. Tidak ada budaya yang salah. Chauvinisme itu menganggap bangsa sendiri paling unggul. Jika kita berpendapat seperti ini, maka kemungkinan untuk terjadi konflik itu sangatlah besar. Ekstremisme itu sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, kalau perlu dengan kekerasan dan senjata. Hal ini merupakan paham yang paling fatal salahnya. Jika kita bertindak ekstrim seperti ini, menganggap apa yang kita anggap sebagai suatu kebenaran, itu yang harus kita pertahankan. Mau dengan cara apapun itu akan tetap kita pertahankan. Itu adalah pemahaman yang paling harus kaum muda hindari jika kita ingin memupuk semangat nasionalisme. Provinsialisme, sikap selalu berkuat dengan provinsi atau daerah sendiri. Hal ini janganlah kita terapkan, karena pada dasarnya kita sebangsa, kita senegara. Kita adalah negara Republik Indonesia. Kita itu satu. Jangan menganggap bahwa provinsi kita di atas dari
provinsi lain atau dibawa dari negara lain, dari provinsi yang lain. Sikap patriotisme adalah sikap sudi berkorban segala-galanya termasuk nyawa sekalipun untuk mempertahankan kejayaan negara. Ciri-ciri patriotisme. Oke, ciri-ciri untuk patriotisme ini. Yang pertama itu cinta tanah air yang sudah kita bahas tadi. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Berjiwa pembaharu, tidak kenal lelah, menyerah dan putus asa. Implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari. Oke, hal ini akan dijadikan tugas kepada adik-adik siswa baru di SMA Negeri 1 Bolang. Kira-kira kalau bicara implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan keluarga itu dia seperti apa? Dalam kehidupan sekolah itu seperti apa? Dalam kehidupan bermasyarakat itu seperti apa? Kehidupan berbangsa itu seperti apa? Oke? Tolong dimasukkan dalam resume untuk materi yang kali ini. Sekian untuk materi bahasan kali ini. Saya ucapkan baik, terima kasih.